Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Kamsya dengan NIM 22059015. Di video ini saya kembali akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Erli Mulyani, SE MSI. Saya akan mempresentasikan mengenai soal kaji ulang, yaitu tentang skedul anggaran yang terdapat pada buku Garrison halaman 408. Berikut adalah soalnya. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabel mengenai anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depannya, di mana 4 kolom ini adalah 4 kuartal di tahun kedua, sedangkan 2 kolom ini adalah 2 kuartal untuk tahun ketiga. Lalu yang B, penjualan ditagih dengan pola berikut, yaitu 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Dan yang terakhir, yang E, adalah biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola sebagai berikut, di mana 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Nah, kita diminta untuk susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran dan skedul perkiraan penerimaan kas, anggaran produksi, serta anggaran pembelian bahan baku langsung, dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, berikut ini adalah jawaban untuk soal kaji ulang, di mana untuk nomor 1, kita diminta untuk membuat anggaran penjualan. Nah, berikut ini adalah anggaran penjualan disusun sebagai berikut, di mana untuk anggaran penjualan dalam unit, dalam tahun kedua untuk 4 kuartal ini kita peroleh dari soal sebelumnya di bagian A, yaitu yang ada di dalam tabel berikut ini. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, di mana anggaran penjualan dalam unit untuk kuartal 1 adalah sebesar 40.000 unit, untuk kuartal kedua sebesar 60.000 unit, kuartal ketiga 100.000 unit, dan kuartal keempat sebesar 50.000 unit. Sehingga untuk tahun kedua kita memiliki anggaran penjualan dalam unit sebesar 250.000 unit. Lalu kita kalikan penjualan dalam unit ini dengan harga jual per unit yang telah diketahui di soal, yaitu sebesar $8 per unit. Sehingga kita kalikan semuanya dengan $8, dan sehingga akan menghasilkan total penjualan sebesar $320.000 untuk kuartal 1, $480.000 untuk kuartal kedua, $800.000 untuk kuartal ketiga, $400.000 untuk kuartal keempat, dan untuk tahun kedua tersebut menghasilkan total penjualan sebesar $2 juta. Nah, berikut ini skedul penerimaan kas berdasarkan anggaran penjualan yang telah kita buat sebelumnya, di mana untuk baris pertama kita buat atau kita masukkan piutang dari saldo awal yang telah diketahui di soal sebelumnya, di mana kita memiliki piutang usaha sebesar $65.000 yang akan dibayarkan di kuartal pertama tahun kedua tersebut. Nah, kita masukkan 65.000, lalu kita pindahkan juga ke kolom tahun.
Lalu untuk penjualan kuartal pertama sampai kuartal keempat ini kita ikuti pola yang sudah dijelaskan di soal, di mana penjualan akan ditagih 75% pada kuartal terjadinya penjualan dan sisanya 25% pada kuartal berikutnya. Jadi untuk penjualan kuartal pertama, kita kalikan $320.000 ini dengan 75%, sehingga pembayaran di kuartal pertama adalah sebesar $240.000, dan sisanya dibayar sebesar $80.000 di kuartal kedua. Untuk penjualan kuartal kedua, kita kalikan $480.000 ini dengan 75%, sehingga penerimaan pada kuartal kedua tersebut adalah sebesar $360.000, dan sedangkan sisanya akan kita terima pada kuartal ketiga sebesar $120.000. Lalu untuk kuartal ketiga, kita kalikan $800.000 dengan 75%, sehingga penerimaan yang kita dapatkan di kuartal ketiga adalah sebesar $600.000, dan sisanya sebesar 25% kita terima di kuartal berikutnya, yaitu kuartal keempat sebesar $200.000. Lalu untuk penjualan kuartal keempat, yaitu $400.000, kita kalikan dengan 75%, sehingga hasilnya adalah $300.000 yang akan dibayarkan di kuartal keempat. Nah, semua penerimaan di setiap kuartal ini akan kita jumlahkan, di mana penerimaan di kuartal pertama adalah sebesar $305.000, penerimaan di kuartal kedua sebesar $440.000, penerimaan di kuartal ketiga sebesar $720.000, penerimaan pada kuartal keempat adalah sebesar $500.000, sedangkan penerimaan secara keseluruhan di tahun kedua tersebut adalah sebesar $1.965.000. Baiklah, untuk jawaban dari soal kedua, di mana kita diminta untuk membuat anggaran produksi. Nah, berikut ini adalah anggaran produksi yang telah disusun adalah sebagai berikut, di mana pada baris pertama kita buat anggaran penjualan dalam unit yang telah kita ketahui sebelumnya pada soal bagian A. Nah, dari tahun kedua hingga 2 kuartal di tahun ketiga. Lalu kita masukkan di baris ini, di mana untuk kuartal pertama di tahun kedua adalah sebesar 40.000 unit, untuk kuartal kedua 60.000 unit, kuartal ketiga 100.000 unit, kuartal keempat 50.000 unit, untuk tahun kedua secara keseluruhan sebesar 250.000 unit, dan untuk kuartal pertama di tahun ketiga sebesar 70.000 unit, serta untuk kuartal kedua di tahun ketiga sebesar 80.000 unit. Lalu kita tambahkan dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, di mana sebelumnya telah diketahui di soal sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal sebelumnya. Nah, jadi di sini ada bintang kecil yang memberikan keterangan bahwa persediaan akhir berdasarkan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, di mana 18.000 ini kita peroleh dari 60.000 dikali 30%, lalu 30% dari 100.000 adalah sebesar 30.000, 30% dari 50.000 adalah sebesar 15.000, dan untuk kuartal keempat tahun kedua ini kita ambil dari 30% dari kuartal pertama di tahun ketiga, yaitu 30% dari 70.000, yaitu sebesar 21.000. Sehingga untuk kolom tahun kita isi pada kuartal, sehingga untuk kolom tahun kita isi dengan persediaan akhir di kuartal keempat, yaitu sebesar 21.000. Dan untuk kuartal pertama di tahun ketiga adalah 30% dari 80.000 adalah sebesar 24.000. Lalu total kebutuhan tinggal kita jumlahkan antara anggaran penjualan dalam unit dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, di mana kuartal pertama total kebutuhannya adalah sebesar 58.000 unit, kuartal kedua 90.000 unit, kuartal ketiga 115.000 unit, kuartal keempat 71.000 unit, untuk tahun kedua sebesar 271.000 unit, sedangkan untuk kuartal pertama di tahun ketiga adalah sebesar 94.000 unit. Lalu kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi, di mana telah diketahui di soal sebelumnya, yaitu pada 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Jadi, persediaan pada akhir tahun pertama
kita jadikan persediaan awal di kuartal pertama tahun kedua, yakni sebesar 12.000. Nah, 12.000 ini kita peroleh dari 30% dari anggaran penjualan. Setelah kita ketahui bahwa persediaan awal ini adalah sebesar 30% dari anggaran penjualannya, maka kita akan peroleh untuk kuartal-kuartal berikutnya dengan memperhitungkan 30% dari anggaran penjualannya. Sehingga untuk kuartal kedua, 30% dari 60.000 adalah 18.000, 30% dari 100.000 adalah 30.000 untuk kuartal ketiga, untuk kuartal keempat adalah 30% dari 50.000 adalah 15.000, dan untuk kuartal pertama di tahun kedua adalah 21.000, yakni 30% dari 70.000. Dan untuk kolom tahun ini kita isi dengan persediaan awal barang jadi yang diketahui di soal sebelumnya sebesar 12.000 unit. Sehingga produksi yang dibutuhkan kita peroleh dari total kebutuhan di setiap kuartal ini kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana untuk kuartal 1 kita peroleh produksi yang dibutuhkan sebesar 46.000 unit, untuk kuartal kedua sebesar 72.000 unit, kuartal ketiga sebesar 85.000 unit, kuartal keempat sebesar 56.000 unit, kuartal pertama di tahun ketiga sebesar 73.000 unit, dan untuk tahun kedua secara keseluruhan adalah sebesar 259.000 unit. Lalu untuk soal ketiga, kita diminta untuk membuat anggaran produksi dari bahan baku yang setelah kita beli. Jadi berikut ini adalah anggaran produksi dari bahan baku yang telah dibeli adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 kuartal di tahun kedua dan 1 kuartal untuk tahun ketiga. Nah, jadi untuk baris pertama kita memerlukan produksi yang diperlukan. Kita peroleh dari jawaban soal nomor 2 sebelumnya, yaitu ini. Lalu kita pindahkan di setiap kolomnya, di mana untuk kuartal pertama di tahun kedua adalah 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000, tahun kedua secara keseluruhan sebesar 259.000, dan kuartal 1 di tahun ketiga sebesar 73.000. Lalu kita kalikan dengan bahan baku yang diperlukan dalam PON, di mana di soal sebelumnya kita ketahui bahwa bahan baku yang dibutuhkan adalah sebesar 5 pon bahan baku untuk 1 unit produk. Jadi kita kalikan dengan 5 untuk setiap unit produksi yang diperlukan. Kita kalikan dengan 5 setiap kuartal ini, jadi kita peroleh kebutuhan produksi dalam pon sebesar 230.000 pon untuk kuartal 1, 360.000 pon untuk kuartal kedua, 425.000 pon untuk kuartal ketiga, 280.000 pon untuk kuartal keempat, 1.295.000 untuk tahun kedua secara keseluruhan, dan 365.000 untuk kuartal pertama di tahun ketiga. Lalu kita tambahkan dengan persediaan awal bahan baku dalam PON, di mana di sini ada lambang bintang kecil yang memberikan keterangan bahwa 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON. Nah, jadi 36.000 ini berasal dari 10% dari kebutuhan produksi dalam PON pada kuartal berikutnya, di mana 10% dari 360.000 adalah sebesar 36.000, 10% dari 425.000 adalah sebesar 42.500, 10% dari 280.000 adalah 28.000, dan untuk kuartal keempat kita ambil 10% dari kuartal 1 di tahun ketiga, yaitu 10% dari 365.000 adalah sebesar 36.500, sehingga untuk tahun kedua ini kita isi dengan 36.500, kita peroleh dari persediaan awal di kuartal keempat tahun tersebut, sehingga total kebutuhan kita jumlahkan antara kebutuhan produksi dalam PON dengan persediaan bahan baku dalam PON, sehingga untuk kuartal tahun 2, kuartal pertamanya kita membutuhkan 266.000 unit, untuk kuartal 2 kita butuh 402.500 unit,
kuartal ketiga sebesar 453.000 unit, kuartal keempat sebesar 316.500 unit, dan untuk tahun kedua secara keseluruhan kita membutuhkan 1.331.500 unit. Lalu kita kurangi total kebutuhan ini dengan persediaan awal bahan baku PON, di mana sebelumnya telah diketahui di soal pertama bahwa kita memiliki persediaan akhir pada tahun pertama sebelumnya sebesar 23.000 PON yang akan kita jadikan persediaan awal di tahun kedua tersebut sebesar 23.000, di mana diketahui 23.000 ini adalah 50% dari produksi yang diperlukan dalam unit. Jadi 23.000 ini adalah 50% dari 46.000, 50% dari 72.000 adalah 36.000, 50% dari 85.000 adalah 42.500, 50% dari 56.000 adalah 28.000, sehingga untuk kolom tahun kedua ini kita isi dengan persediaan awal bahan baku dalam PON yang telah diketahui di soal sebelumnya adalah sebesar 23.000. Nah, sehingga bahan baku yang akan dibeli kita peroleh dari hasil pengurangan antara total kebutuhan dengan persediaan awal bahan baku dalam PON, sehingga bahan baku yang dibeli dalam PON adalah sebesar 243.000 pada kuartal pertama, 366.500 kuartal kedua, 410.500 di kuartal ketiga, 288.500 untuk kuartal keempat, dan untuk tahun kedua secara keseluruhan kita akan membeli bahan baku sebanyak 1.308.500. Lalu untuk biaya bahan mentah per PON kita peroleh juga di soal, di mana diketahui bahwa biaya bahan bakunya sebesar 0,80 dolar per PON. Sehingga untuk biaya bahan mentah yang akan kita beli adalah sebesar 194.400 dolar pada kuartal 1, 293.200 untuk kuartal kedua, 328.400 untuk kuartal ketiga, 230.800 untuk kuartal keempat, dan 1.046.800 untuk tahun kedua secara keseluruhan. Nah, lalu berdasarkan pembelian bahan baku di atas, berikut ini adalah perkiraan pengeluaran kas yang dihitung sebagai berikut, di mana ini adalah perkiraan pengeluaran kas untuk tahun kedua, dan ini adalah 4 kuartal di tahun kedua, di mana pada baris pertama ini kita akan isi dengan utang usaha. Saldo awalnya kita peroleh di soal, di mana kita memiliki utang usaha sebesar 81.500 pada kuartal pertama. Sehingga kita buat di sini, lalu kita pindahkan ke kolom tahun 2. Lalu untuk pembelian kuartal pertama hingga kuartal keempat, kita ikuti pola yang sudah dijelaskan di soal sebelumnya, di mana pembelian ini dilakukan dengan 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya 40% akan dibayar pada kuartal berikutnya. Hingga untuk pembelian kuartal pertama ini adalah 194.400, kita kalikan dengan 60%, sehingga yang dibayar di kuartal 1 adalah sebesar 116.640, dan sisanya dibayar di kuartal kedua sebesar 77.760. Totalnya kita pindahkan ke kolom tahun kedua. Lalu untuk pembelian kuartal kedua, lalu untuk pembayaran pembelian kuartal kedua, yaitu sebesar 293.200, kita kalikan dengan 60%, sehingga yang kita bayarkan pada kuartal kedua tahun kedua adalah sebesar 175.920, dan sisanya sebesar 40% akan kita bayarkan sebesar 117.280 pada kuartal ketiga. Lalu kita letakkan totalnya di kolom tahun 2. Selanjutnya, untuk pembelian kuartal ketiga sebesar 328.400, kita bayarkan di kuartal ketiga sebesar 60%-nya adalah sebesar 197.040, dan sisanya 40% akan kita bayarkan sebesar 131.360 dolar pada kuartal keempat.
Sehingga totalnya kita pindahkan lagi ke kolom tahun 2, dan pembelian pada kuartal keempat adalah sebesar 230.800, kita kalikan dengan 60%, yang akan kita bayarkan di kuartal keempat tahun kedua tersebut sebesar 138.480, dan kita pindahkan ke kolom tahun kedua ini. Sehingga total pengeluaran kas untuk setiap kuartal atau 4 kuartal di tahun kedua ini adalah sebesar total dari semua pengeluaran di setiap kuartalnya, di mana untuk kuartal 1 kita mengeluarkan kas sebesar $198.140. Untuk kuartal kedua tahun 2 kita keluarkan sebesar $253.680. Kuartal ketiga kita keluarkan sebesar $314.320. Kuartal keempat kita keluarkan kas sebesar $269.840. Dan untuk tahun kedua secara keseluruhan ini kita totalkan seluruh pengeluarannya yang menghasilkan pengeluaran kas sebesar $1.035.980. Nah, ini adalah perkiraan pengeluaran kas dari minor corporation. Nah, sekian pembahasan mengenai soal kaji ulang yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.